Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulullah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina walladzina utul ilma darajat. Aqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqatan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu nabiyul karim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita aturkan syukur dan terima kasih kita kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis taklim ini. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Ta'ala dan mudah-mudahan menjadi lantaran sababiyah nanti saatnya kita kembali kehadiratnya dibarengi mati dalam keadaan husnul khatimah, jauh daripada su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan uswah teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi setelah kita istirahat beberapa minggu dalam rangka ta'zim Ramadan, maka mulai hari ini kita lanjutkan kembali. Sekarang masih berada di bulan Syawal, di bulan Idul Fitri. Oleh karena itu izinkan saya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alakallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita khususnya di bulan Ramadan kemarin, wabil khusus puasanya senantiasa diterima, diridhoi dan dicatat oleh Allah sebagai amalan yang makbul mabrur, dan mudah-mudahan pula kita termasuk orang yang mendapatkan nilai Lailatul Qadar. Hadirin, Rasul bersabda, kata beliau, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosanya dengan Allah sudah disetipul, dihapus, dihilangkan. Dosa dengan Allah, dengan sesama manusia masih belum, harus berupaya sendiri. Bahkan hadirin, berdasarkan sabda beliau juga, kata Nabi, walillahi mutaqa'u amin nari wa dalika kulla lailatin. Di setiap malam Ramadan itu Allah memerdekakan orang yang berpuasa Ramadan dari api neraka. Ini gantinya hadisnya Ibnu Huzaimah yang mengatakan 10 terakhir bebas dari neraka itu, hadis itu bermasalah. Tapi yang ini yang baru saja saya bacakan itu wallahi mutaqa'u amin hari ini sahih. Artinya sama, kita dibebaskan dari api neraka kalau puasa Ramadan kita betul, nilai ta'ala ihtisaban. Nah, jadi berarti kita sudah bebas dari api neraka. Ini yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Sementara yang berkaitan dengan sesama
menjadi lazim, menjadi kebiasaan bagi kita setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kita kemudian saling bersilaturahim, saling bertemu, berjabat tangan, meminta dan memberi maaf. Bahkan kadang-kadang ada yang membuat acara tertentu yang dinamakan halal bihalal dan lain sebagainya. Itu tidak ada lain melainkan dalam rangka untuk membebaskan dosa kita dengan sesama manusia, agar kita tidak terkena apa yang pernah disampaikan Nabi. Nabi bilang, kata beliau, at-tadarunal muflis. Tahukah kau siapa itu muflis? Kata Nabi. Sahabat ditanya kayak gitu ya, rupanya kayak kita pemahamannya. Muflis itu Rasul, orang bangkrut. Muflis itu gitu. Bangkrut itu adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya nukut. Ini bahasanya sahabatnya Nabi. Kalau bahasa kita, kalau muflis itu bangkrut itu ya labanya lebih kecil daripada modalnya, itu bangkrut. Nah, ternyata Nabi tidak mengatakan seperti itu. Yang dimaksudkan muflis Nabi itu adalah muflis amal, muflis ibadah. Orang yang mati menghadap Allah dengan membawa banyak pahala dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya dan lain sebagainya. Ternyata hadirin, pahala yang banyak ini masih dikalahkan dengan dosanya yang lebih banyak. Karena ketika dia hidup, dia sering menghujat orang lain, menyakitkan orang lain, mendolimi orang lain dan lain sebagainya. Sehingga ketika di akhirat dia diputus oleh Allah, maka banyak yang datang menghadap Allah nuntut, ya Allah ini punya beban dengan kami. Dia memang banyak sholatnya, tapi dosanya juga banyak. Kami pernah dihujat, pernah disakiti dan lain sebagainya. Akhirnya hadirin, muflis itu pahalanya diambil, dikasihkan orang yang dulu didolimi itu. Terus sampai entek pahalanya yang sekian banyak itu habis. Orang yang nuntut lebih banyak. Nah, setelah habis pahalanya, yang nuntut masih ada, maka dosanya yang nuntut ini jadi diambil dilibatkan ke dia. Jadi wis gak duwe pahala, malah tambah dosanya. Ini yang dimaksudkan muflis oleh Nabi atau bangkrut oleh Nabi. Jadi kita punya modal, punya pahala, tapi ternyata hutangnya lebih banyak. Nah, hadirin, supaya kita tidak terlibat seperti itu, maka mumpung kita masih punya waktu ini, kita minta diridhokan, minta dimaafkan, minta diikhlaskan dan seterusnya. Agar apa? Agar nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah, kita membawa pahala itu utuh, tidak kekurangan lagi karena dosa-dosa kita kepada orang lain. Ini kewajiban kita hadir. Setelah Ramadan, setelah Ramadan kita berkewajiban seperti ini. Yang pertama, jangan sampai ada dosa yang masih ada dengan orang lain. Sekecil apapun harus kita minta ridho atau ikhlasnya. Lebih-lebih kalau berkaitan dengan materi. Kemudian yang kedua, hadirin, tugas kita untuk menjaga kebaikan atau keberhasilan Ramadan itu yang sudah dibebaskan dari neraka. Kalau dinyatakan bebas dari neraka itu kan berarti sudah berhak masuk surga kan, ya? Punya jatah masuk surga. Bahasa lainnya punya tiket untuk masuk surga karena sudah bebas dari neraka. Nah, jadi yang dirahmati Allah, tugas kita menjaga tiket ini, menjaga keberhasilan kita untuk bisa masuk surga bebas dari neraka, ini tugas kita. Karena itu di dalam surat Al-Anfal Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita. Katanya Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala takunu kallati naqadat ghazlahan min ba'di quwwatin angkasa. Kata Allah, wahai orang-orang yang sudah berpuasa, yang sudah beribadah, janganlah kamu seperti para wanita zaman dulu. Ini sering saya ingatkan hadirin. Wanita zaman dahulu itu kebanyakan profesinya adalah memintal benang
benang itu dipital ya, dari bahan asalnya, kemudian setelah dari pintalan benang ditenun, ya, dibuat tenunan menjadi tenunan yang bagus karena dibuat dengan manual. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, setelah selesai tenunan itu dengan nilai yang tinggi karena bagus, ya, ini sayang tidak segera diuangkan atau dimanfaatkan, ya, tapi dimudah-mudah lagi, dibongkar-bongkar lagi, ditarik-tarik lagi, sehingga hadirin tenunan yang sudah bagus, yang sudah bernilai tinggi itu kembali menjadi benang-benang lagi yang diotak-atik. Nah, maka Allah mengingatkan kepada kita, karena kita ini adalah ibarat orang menenun pahala, menenun kebaikan. Puasa di Ramadan yang pertama kita rangkai dengan hari yang kedua, terus dirangkai dengan hari-hari berikutnya sampailah selesai 1 bulan. Ini merangkai menenun pahala. Kemudian dari pahala puasa kita rangkai pula, kita tenun pula dengan pahala-pahala ibadah lain, dengan sholat kita, dengan qiyamul lail kita, dengan tadarus kita, sedekah kita, zakat kita, semuanya. Nah, setelah selesai keluar dari Ramadan itu mahal hadirin. Dan itulah yang dikatakan tiket masuk surga itu. Maka Allah wanti-wanti, jangan kamu seperti para wanita yang menenun tapi setelah jadi tenunan dirusak lagi itu. Nah, maka setelah kita mendapatkan tiket masuk surga, pahala untuk masuk surga ini jangan kita rusak. Yang banyak kan tidak bisa mempertahankan. Goleknya iso, membuatnya bisa, tapi mempertahankannya. Nah, maka tidak jarang orang yang selesai Ramadan kembali dosa lagi, rasa-rasa lagi, maksiat lagi, menghujat orang lain lagi, males lagi. Kalau Ramadan lopan, masya Allah ya, semua orang tidak kompak untuk kalau kepalanya di tektok bisa ngomong nih, sakit lumane Ramadan. Tapi begitu selesai Ramadan kemana? Males lagi, tahajud jaga lagi. Nah, ini akhirnya merusak namanya. Kembali kita dosa lagi, rasa-rasa lagi dan seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah wanti-wanti jangan kembali seperti itu. Apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan itu kita pertahankan, ya, kita lakukan. Termasuk Nabi wanti-wanti, kalau kamu selesai Ramadan, atba'u summa atba'u sittan sawalin. Ramadan sudah selesai, 1 bulan aja kuat gak enteng ya, maka lanjutkan puasa itu dengan puasa-puasa sunnah di bulan selanjutnya, termasuk puasa di bulan Syawal ini. Kalau puasa Ramadan 1 bulan, baik yang 29 maupun yang 30 hari dihitung berapa 30 hari. Puasa Ramadan itu 30 ya. Kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, jumlahnya 36 hari. Di dalam Islamnya ada rumus man ja'a bil hasanatin falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, oleh Allah balasannya bukan sama, 1 dibalas 1 enggak, tapi 1 dibalas 10. Jadi kalau panjenengan puasa sehari itu kayak melakukan puasa 10 hari, dihitung 10 hari. Hanya 36 hari kali 10 kan 360 hari. Nah, 360 hari itu hadirin hari-hari yang ada di dalam setiap tahun kita. Maka puasa Ramadan 1 bulan ditambah dengan puasa Syawal itu karena saumid dahar adalah seperti puasa sepanjang tahun. Karena itu tidak bisa sampai ya. Kalau panjenengan sudah mulai dari yang kemarin ya, itu bisa digabung dengan Senin Kamis saja. 3 kali Senin, 3 kali Kamis selesai. Kalau sekarang saya kurang ngerti hitungannya kurang berapa hari Syawal ini, tapi yang jelas kalau 6 hari masih ada. Jangan sampai kita tidak berpuasa. Jadi berpuasa karena pahalanya luar biasa. Nah, kalau Ramadan kemarin punya hutang karena satu dan lain hal, ada udur sakit dan sebagainya misalnya, ya segera diganti juga. Jangan sampai kita
sampai Ramadan lagi nanti kita masih punya hutang di bulan Ramadan yang kemarin. Mudah-mudahan dengan demikian kebaikan atau pahala yang kita peroleh selama Ramadan itu kita bisa pertahankan sampai di akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan hadirin kita nanti tahun depan dipertemukan kembali dengan Ramadan oleh Allah Ta'ala dan bisa mengerjakan puasa lagi. Oke, dan puasa Ramadan itu kami baru-baru dan kadang-kadang terasa ringan. Tapi lebih puasa selanjutnya termasuk Syawal ini aneh, kadang-kadang nekat diniati ya tidak jadi. Oleh karena itu marilah sungguh-sungguh kita berupaya untuk bisa melaksanakannya. Kemudian hadirin kalau bisa melanjutkan di bulan-bulan selanjutnya, apakah Senin Kemisnya atau puasa Ayyamul Bidnya, syukur-syukur kalau bisa puasa Dawudnya. Salah satu saja. Kalau panjenengan sudah puasa Dawud ya sudah. Puasa Ayyamul Bid terus katut, Senin Kemis terus katut. Tak iso berangkat ya. Karena Senin Kemis itu kadang-kadang bisa dengan Ayyamul Bid, tapi kalau dengan Dawud ya. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bisa Senin Kemis saja insya Allah sudah bagus. Pokok istiqomah terus, tidak ada Senin dan Kemis yang kita puasakan. Kalau bisa, paling tidak ya sebulan 3 hari itu Ayyamul Bid, 3 hari setiap bulan itu. Kalau bisa di Ayyamul Bid itu di tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi. Hijriah itu ya kayak Syawal kayak gini. Nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu di tanggal 13, 14, 15. Kalau bisa, kalau nggak bisa pokok setiap bulan 3 hari. Itu kalau di rumus dengan yang tadi sudah sama dengan puasa 1 bulan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, ada keren ya? Kita suara ada. Kita kembali ke hadis ini bab qanaah dan merasa puas atas apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang ini berada di hadis yang ke-6 bab qanaah. Sebuah riwayat dari Imam Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya, al-yad itu tangan, yadul ulya itu di atas, di tangan di atas kayak gini. Maksudnya tangan di atas itu adalah tangan yang memberi. Sementara ini ada yadus sufla, tangan yang di bawah, kan gini kalau di bawah. Maka tangan yang di atas itu yang memberi dan yang di bawah itu yang menerima atau yang meminta. Nabi bersabda, tangan yang di atas atau al-yadul ulya khairun, jauh lebih bagus, lebih mulia, lebih terhormat min yadis sufla, minal yadis sufla, dari tangan yang di bawah. Nah hadirin, nanti kita akan temukan berbagai macam riwayat yang menerangkan meminta-minta itu dilarang kecuali 3 hal. Apa itu nanti kita temukan riwayatnya. Hadirin, dulu saya termasuk teman-teman itu sering menemukan orang-orang yang meminta-minta ini ternyata pekerjaan meminta-minta itu dijadikan sebagai profesi. Sebetulnya dia punya, dia mampu di desa sana punya rumah, punya sawah, tapi dia tidak mau mengerjakan sendiri, payah. Maka tanahnya itu disewakan, dia dapat uang dan dia di kota termasuk Surabaya ini yaitu meminta-minta. Dulu saya masih ajar punya teman guru perempuan. Suatu ketika teman saya ini barengan dengan
ibu juga itu peminta-minta itu satu len dikenai len itu. Begitu turun bareng ternyata teman saya perempuan ini sama peminta-minta yang pertama juga bareng turun. Nah apa delalah rasanya Gusti Allah itu teman saya itu tanya, loh menantuk dulu. Jadi teman saya kepada ibu peminta-minta, sampun sepi kok, sepi, jangan sepi dari yang penulis peminta-minta itu sepi oleh pertemuan. Istilah diri itu jadi rumah orang saya, sepi itu rumah saya, gitu dari kawan betul sudah pulang karena sepi jadi. Nah jadi sepi mau pun rumah saya, dan ramai tiro. Nah sekitar rumah saya 10 dino pinter, dan saya pulang. Nah jadi rupanya pengemis ini pendapatannya besar. Ya, karena ya kakek modal ya, dia hanya berupaya seperti saja. Karena itulah itu banyak yang menjadikan sebagai profesi sekalipun dia punya sekarang. Kalau dia pulang ke kampung, dia macam seperti orang-orang yang mampu pakai perhiasan segala macam. Tapi di sini dia berupaya dengan berbagai macam cara. Ada yang pakai topeng, ada yang pakai badut itu semua sama, tujuannya juga untuk mencari keuntungan. Ini hadirin berdasarkan hadis nanti kita temukan orang yang tidak punya hak meminta, dia melakukan meminta-minta itu nanti dilemparkan di neraka dan diseret begitu. Diseret ini dagingnya yang ada di badannya di depan ini diseret ditelurukan, sama mukanya ini habis. Karena apa? Ketika di dunia dia tidak punya malu dan menggunakan kesempatan dalam kesempatan itu hukumannya diantara. Maka Rasul wanti-wanti jangan sekali-kali melakukan meminta-minta kecuali memang punya hak. Apa haknya nanti kita ketemu riwayatnya. Nah jadi memberi itu lebih baik daripada meminta. Nah memberi ini diatur oleh Nabi. Wabda biman ta'ulu berilah lebih dulu orang yang menjadi tanggungan. Ya misalnya kita punya anak tanggungan kan, kita beri lebih dahulu. Kita punya orang lain yang menjadi pembantu kita atau siapa, kita beri lebih dahulu. Nah baru nanti kalau keluarga kita, anak kita sudah tercukupi, kita melebar keluar. Tapi ya jangan kemudian piro-piro tidak mewanai juga keluarganya dia yang lain tidak jangan. Tetap diutamakan yang keluarganya yang pertama. Kemudian Nabi juga menjelaskan wa khairus shadaqati, sebaik-baiknya sedekah adalah amdhihina, dari orang yang masih membutuhkan. Orang yang punya banyak kelebihan, duit akeh, sembarang lebih, sedekahnya apik, karena sedekah dimintakan. Tapi lebih apik lagi kalau dia sendiri masih butuh, masih butuh, ya artinya tidak terlalu besar, tapi masih butuh, masih memerlukan. Dia sempat memperhatikan orang lain yang lebih membutuhkan lagi. Kisahnya Sayyidina Ali, paling mengingat sering dikisahkan itu. Suatu ketika istrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah itu hamil. Rupanya sejak zaman sahabat zaman Nabi, namanya orang idam itu sudah ada. Idam ini memang sunatullah diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Ibu-ibu yang adalah istrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah ini idam kepengen. Kalau nggak salah apel yang diinginkan itu apel. Karena Karena orang idam ya bagaimanapun diupayakan oleh Sayyidina Ali. Hadirin mencari di tempat yang jauh dengan cara yang sulit tapi akhirnya toh dia Sayyidina Ali mendapatkan. Sepulang dari itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di tengah jalan, singkat cerita ini
ketemu orang yang membutuhkan yang sama. Sayyidina Ali ini sudah ditangisi oleh istrinya. Di tengah jalan ketemu orang lain yang juga mencari apel. Ali ditanya, apa Ali ini yang kamu bawa? Ali kan nggak bisa, sahabat Ali kan nggak bisa bohong, jujur. Akhirnya terus terang apelnya diminta di tengah jalan oleh orang. Nah, Sayyidina Ali sangat membutuhkan untuk istrinya, tapi karena ada orang lain yang lebih membutuhkan, ikhlas rela untuk memberikannya. Ternyata Ali diganti lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ini hadirin, kalau kita memperhatikan orang lain, mestinya kita masih butuh, tapi karena kita rela memberikan, maka Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik dan lebih banyak. Baik, yang ketiga, waman yastafi, barang siapa yang pandai menjaga kehormatan, pandai menjaga diri, gak gampang meminta-minta, gak menunjukkan kefakirannya, gak menunjukkan kemiskinannya. Jadi kita biasa-biasa padahal dia butuh sekali. Dia menjaga kehormatan hadirin. Kalau ada orang yang menjaga kehormatan, yu'ifahullahu, Allah akan menjaga lebih baik, lebih banyak lagi kehormatannya. Jadi dijaga oleh Allah agar dia tidak menjadi orang yang terhinakan. Wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup atau merasa puas atas anugerah Allah, dia tidak mudah tergiur apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia merasa puas atas anugerah Allah itu, maka Allah akan menjadikan hatinya merasa lebih puas lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, karena itulah kemarin sudah kita bahas sebelum itu, kalau urusan harta, urusan materi, urusan fisik ini, jangan kita melihat orang yang di atas kita. Lihat tangganya lebih suci, lebih akeh, hartanya dan sebagainya. Maka kalau kita seperti itu, kita tidak pernah merasa syukur, tidak pernah merasa puas, kita akan terus merasa kurang. Tapi kata Nabi, kalau urusan harta, lihatlah orang yang di bawah kita. Ini sering kita temukan keterangan seperti ini. Sehingga kalau kita merasa lebih banyak daripada orang yang kita lihat, karena yang kita lihat orang yang di bawah kita akan merasa alhamdulillah, masih bisa baca tombol dan jadi sudah bisa bersyukur. Kalau kita sepeda motor sekalipun jelek, jangan lihat yang di atas terus, tombolnya apik, anyar, bes. Ini menjadikan kita bisa bersyukur. Nah, jadi sebaliknya kalau urusan akhlak, urusan akhirat, lihatlah orang yang di atas kita. Ya apa tombol sercep banget, tiap waktu nang masjid, punya uang tidak seberapa banyak, suka sedekah. Kalau dia kayak gini, lihatlah orang yang di atas kita. Jangan diwali yang itu kurang banget. Ini wangi-wangi yang kelihatannya ringan, supaya tadi mempunyai nilai yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Lebih-lebih setelah kita gembleng di kawah Condro di Ramadan ini, kita bisa mengamalkan di bulan Syawal sampai di Ramadan lagi. Mudah-mudahan kita ketemu Ramadan lagi. Baik, ini sama, kita kesini aja. Sebuah riwayat lagi, wa Abi Abdurrahman bin Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu qala. Abi Abdurrahman berkata, kata Abdurrahman, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Nabi. Saat itu saya kurang ingat persis kata Abdurrahman. Tis'atan berjumlah 9 orang, ausamaniatan atau 8 orang, ausamatan atau 7 orang. Jadi kurang ingat persis. Bobi itu bowo tapi berada di sisi Nabi. Faqala, maka Rasul bersabda, ala tubayyuna, kata Nabi, tidakkah kalian berbaiat
bayatan itu berbaiat. Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Pakuna hadisi adin dibayatin. Padahal kami baru saja berbaiat, kata orang-orang yang tadi. Padahal kami baru saja berbaiat. Nabi kok menyuruh lagi berbaiat. Fakulna, maka kami berkata, "Qad bayatnaka ya Rasulullah." Kami kan baru saja berbaiat wahai Nabi. Sumakala Rasul bersabda lagi, "Ala tubayyana Rasulullah." Tidak akan berbaiat lagi kepada Rasulullah. Fabasarna, maka kami kemudian karena dikatakan Nabi berkali-kali supaya berbaiat ini, kami mengulurkan tangan kami. Wakulna, dan kami berkata, "Qad bayatnaka ya Rasulullah, fa'alama nubayyuka." Sekali lagi Rasul, kami kan sudah berbaiat. Terus kami harus berbaiat lagi tentang apa? Ini Rasul baru memberikan pelajaran. Ala anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kamu ulangi. Kamu berbaiat lagi, berjanji untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak sekali-kali menyekutukannya. Ini yang pertama. Tidak menyekutukan Allah dan hanya kepada Allah menyembahnya. Wassalatul khamsi, yang kedua, berbaiat untuk apa? Konsisten, istiqomah menjalankan sholat yang 5 waktu. Waktu itu wa'utiu, dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa asarra, Rasul menyampaikan kalimat ini dengan kalimatan khafiyatan, dengan kalimat yang lembut, alon-alon oleh itu. Yang ketiga belum keempat tadi. Selanjutnya yang Nabi, wala tas'alu masa syaitan, dan berbaiatlah kamu sekalian, jangan sekali-kali meminta kepada orang lain kecuali nanti memenuhi syarat. Ada 3 syaratnya. Jangan sekali-kali meminta kepada orang lain. Berbaiat, berjanji, maksudnya berbaiat itu, janganlah kamu meminta-minta kepada orang lain. Janjilah kepada Rasulullah. Walaupun itu bagi ulaikan nafari yasusu sautu ahadin wa maisalu ahadan yunawilu. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, semua orang yang berada di sisi Nabi itu berbaiat, berjanji untuk tidak meminta-minta kepada orang lain kecuali memenuhi syarat 3. Nanti kita akan riwayatnya. Bahkan di antara orang yang 7 tadi itu atau 8 atau 9 tadi itu, ada yang sampai ketika dia sudah naik di atas kuda atau untanya, di atas kendaraannya, tiba-tiba apa gitu namanya? Sejak itu apa? Cuma tinggi, mati apa? Pecut tuh, wis-wisan, jadi itu jeneng apa? Ini jatuh. Sampai dia karena sudah berbaiat, dia tidak mau minta tolong orang lain. Dia turun lagi, diambil lagi, baru naik lagi. Sakit namanya oleh memegang baiat atau janjinya kepada Rasul. Bukan saja tidak mau minta berupa materi, tapi minta pertolongan pun kalau bisa tidak, kecuali kalau memang sudah tidak bisa melakukan sendirian. Sampai di sini ada yang perlu dilanjut. Kasih waktunya ya. Nenek saja. Wan Ibnu Umar yang ke-9 radhiyallahu anhu qala la tazalu, nah kodhonya tapi singkat. La tazalu al mas'alatu, janganlah mudah sedikit-sedikit meminta. Abang jaluk itu jangan. Ini nasihat agama. Kecuali tadi itu kalau mendesak, dan nanti kita akan riwayatnya ada 3 hal yang boleh meminta itu. Salah satu saya bocorkan dulu. Orang yang kena musibah atau bencana alam itu bang, kayak di daerah-daerah ini, omai kena longsor, hilang segala-galanya, sawahnya hilang, rumahnya hilang, kendaraannya hilang, ternaknya hilang, wis
selain pakaian yang melekat di badan karena kena longsor. Nah, dalam keadaan tertentu dibolehkan meminta. Ini salah satunya, nanti ada 3, atau riwayat nanti. Nabi bilang, janganlah sekali-kali mudah meminta-minta. Hatta yulaqul ta'ala wa laisa fi wajhi mus'atul lahmin. Nah ini. Nanti ketika bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan diseret, dilebarkan ke neraka, sehingga tulang dagingnya yang dibuka dari badan ini habis saja. Habis karena hukumannya orang yang titik-titik meminta itu, jangan gampang minta. Tapi diberi kalau dikasih, ya jangan ditolak. Asal yang diberikan itu adalah barang yang halal dan yang bermanfaat. Tapi sengaja minta-minta dengan upaya memperbanyak atau memperkaya diri, ini yang tidak dibolehkan. Islam. Wa'anhu, dan dari Ibnu Umar lagi, antara Rasulullah SAW wa huwa Rasul ala mimbar. Nabi di atas mimbarnya bersabda, wa dzakara shadaqatan wa ta'affufa. Nabi menerangkan tentang sedekah dan tentang menjaga diri atau kehormatan. Termasuk di antara menjaga kehormatan itu menjauhkan diri dari anil mas'alata, mudah meminta-minta atau memohon atau mengemis. Nah, kecuali kalau tadi itu, dan saat itu juga beliau mengulangi sabdanya, al yadul ulya, apa al yadul ulya, tangan di atas ini, di atas itu yang memberi, khairun, lebih mulia, lebih baik minyak sebelah dari tangan yang di bawah. Wal yadul ulya, dan tangan yang di atas, yadul fiqh, adalah orang yang mengeluarkan infak. Sekalipun asik tidak gini, sekarang kan banyak macam. Kadang-kadang transfer, mesti gini. Pokoknya istilah saja itu, tangan di atas itu, artinya orang yang berinfak. Kadang-kadang diantarkan oleh orang lain, oleh anaknya, oleh pembantunya, atau oleh siapa. Ini ya gak bisa di atas tangannya, tapi istilah orang yang memberi itu tangan di atas. Wasuflah, tangan di bawah, ya sa'ilah, adalah orang yang meminta-minta. Kalau meminta, tapi kalau hutang boleh hadirin, asal memenuhi syarat rukunnya hutang itu. Nanti kita ketemu juga persoalannya. Yang ke-11, pendek-pendek, banyak hampir sama. Kalau Rasulullah SAW sa'alan nasa amwalahu tukasyirun. Barang siapa, dan ini kalau ceritakan lagi, waktu kali ini, barang siapa yang suka atau hobi meminta-minta hartanya kepada orang lain, takasyurun, untuk memperkaya diri. Kayak tadi itu, nggak boleh menyebut gawe angel, tapi ya berbagai macam upaya bagaimana dia mendapatkan keuntungan tanpa kesulitan. Jadi kalau orang hobi meminta-minta dengan tujuan untuk memperkaya diri, kata Nabi, wa imama yas'al jamron, dia itu sama dengan mengumpulkan bara api neraka. Coba Nabi loh yang bilang ya, fal yaslakila au liyaslaksir, terserah kayak begitu. Ini sudah aku sampaikan, kata Nabi, mau kau teruskan dengan lebih memperbanyak lagi, atau fal yaslakila kau hentikan meminta-minta itu. Nabi hadirin yang dirahmati Allah, karena kalau berdasarkan ayat yang pertama kita masih baca itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Setiap yang melata di muka bumi, setiap yang hidup, maksudnya yang bergerak termasuk manusia itu adalah rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti ditanggung, cuma memang manusia diwajibkan untuk ikhtiar. Sampai nomor 11, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
insya Allah kita lakukan pada hari Jumat yang akan datang. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal amru minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.